액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang dislokasi dan cara mencegah dislokasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saura Malva Elfarata. Nama saya Ratna Dias Rahayu. Nama saya Sari Dewi Andayani. Saya Nurafni. Saya Alifat Musa. Baik, yang pertama adalah definisi. Definisi dari dislokasi sendiri adalah kondisi ketika tulang di sendi bergeser atau keluar dari posisi normalnya. Semua persendian di tubuh dapat mengalami dislokasi, terutama bila terjadi benturan akibat kecelakaan atau terjatuh ketika berolahraga. Baik, yang selanjutnya yaitu penyebab dislokasi. Dislokasi disebabkan oleh benturan atau tekanan yang keras pada sendi. Kondisi yang dapat menyebabkan dislokasi antara lain terjatuh, misalnya akibat terpeleset, kecelakaan saat berkendara, cedera akibat olahraga yang melibatkan kontak fisik seperti sepak bola, bela diri, basket, gulat, dan lain-lain. Dislokasi dapat terjadi sebagian, parsial atau sublokasi, atau secara total. Kondisi ini juga dapat terjadi di semua sendi seperti lutut, siku, rahang, dan panggul, tetapi paling sering terjadi di bahu dan jari tangan. Gejala yang dapat timbul akibat dislokasi tergantung pada tingkat keparahan dan lokasi terjadinya dislokasi. Beberapa gejala dan keluhan yang dapat timbul adalah sakit dan nyeri pada sendi yang cedera, sendi bengkak dan memar, bagian sendi yang cedera menjadi kemerahan atau menghitam, bentuk sendi menjadi tidak normal, sakit ketika bergerak, dan mati rasa di bagian sendi yang cedera. Sebagai berikut. 1. Istirahatkan cedera atau rest. Saat Anda mengalami cedera, segera istirahatkan bagian tubuh yang cedera, serta minimalisir aktivitas yang menggunakan otot atau sendi tersebut. Tujuannya mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera untuk mencegah cedera lebih lanjut atau semakin parah. 2. Berikan kompres dingin atau ice. Anda dapat menempelkan ice pack atau es batu di dalam kantung plastik yang kemudian dibungkus kain ke otot atau sendi yang cedera. Dengan manfaat, penggunaan es pada cedera jaringan lunak untuk membatasi pembengkakan atau mengurangi kejang otot dan rasa nyeri. Pemberian es baiknya dilakukan sesegera mungkin setelah cedera dan efektif hingga 4 jam sejak waktu cedera. 3. Compression. Selanjutnya, Anda dapat membalut area cedera dengan perban kompresi untuk melindungi pembengkakan. Kompresi sendiri berarti memberikan tekanan terhadap bagian yang mengalami cedera. Teknik kompresi digunakan untuk membatasi pembengkakan sehingga mempercepat masa rehabilitasi. Teknik kompresi juga membantu menghentikan pendarahan pada kasus di mana terjadi pendarahan. Elevation atau proses elevasi dilakukan dengan meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung. Cara ini dilakukan untuk membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Bagian yang mengalami cedera diangkat berada pada ketinggian 15-25 cm di atas ketinggian jantung. Metode ini dilakukan hingga pembengkakan menghilang. Namun, jika cedera olahraga terlihat atau terasa parah, segera periksakan diri ke dokter Anda untuk mengatasi cedera lebih lanjut. Pencegahan dislokasi. Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mencegah terjadinya dislokasi. Pertama, hati-hati dan selalu waspada terhadap kecelakaan atau terjatuh saat beraktivitas.
Yang kedua, gunakan perlengkapan pelindung ketika berolahraga. Ketiga, hindari berdiri di atas tempat-tempat yang tidak stabil seperti kursi. Yang keempat, tutupi lantai rumah dengan karpet yang tidak licin. Yang kelima, lakukan olahraga secara rutin untuk meningkatkan keseimbangan dan kekuatan otot-otot tubuh. Yang keenam, gunakan alat pelindung diri atau APD yang tepat ketika melakukan pekerjaan yang berisiko menyebabkan cedera seperti pekerja bangunan. Yang ketujuh, pastikan kamar mandi tetap kering agar tidak licin. Beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi dislokasi itu yang pertama, obat-obatan. Dokter dapat meresepkan obat pereda nyeri untuk mengurangi rasa nyeri dan peradangan yang timbul akibat dislokasi. Yang kedua itu perawatan medis. Perawatan medis yang dapat dilakukan itu yang pertama, tindakan reduksi untuk mengembalikan tulang ke posisi normalnya. Yang kedua, imobilisasi untuk menyangga tulang dan mencegah bergeraknya sendi yang telah kembali ke posisi normal agar pemulihannya lebih cepat. Yang ketiga, operasi untuk mengatasi dislokasi yang tidak bisa diperbaiki dengan reduksi. Yang keempat, rehabilitasi untuk memperkuat sendi dan melatih pasien agar bergerak seperti sedia kala. Yang ketiga itu perawatan mandiri. Setelah dislokasi ditangani, ada beberapa perawatan mandiri yang bisa dilakukan di rumah untuk mempercepat proses pemulihan sekaligus mereda rasa yang tidak nyaman yang mungkin timbul, yaitu dengan cara mengompres sendi dengan es batu atau air hangat, mengistirahatkan sendi yang mengalami dislokasi dan menghindari gerakan yang menimbulkan rasa nyeri. Yang ketiga itu melatih sendi dengan gerakan-gerakan ringan dan dilakukan secara perlahan. Sekian dari kelompok kami, semoga video tersebut dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.